Shalom jemaat Tuhan, saya Pendeta Prapto menyapa jemaat Tuhan semua ya untuk yang kesekian kalinya, dan seperti biasa tetap saya sampaikan kepada jemaat Tuhan semuanya bahwa kami hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja setiap hari berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan akan memberkati, menguatkan dalam segala keadaan, dan biarlah jemaat Tuhan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Hari ini saya akan tetap membicarakan tentang Roh Kudus ya. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita khususnya. Dan tentunya ini berkait dengan doa. Ada orang kalau ditanya, bukan ditanya, ketika disuruh berdoa dalam satu persekutuan, selalu berkata, aduh jangan saya dong, saya nggak bisa berdoa. Aduh jangan saya dong, saya nggak bisa ngomong apa nanti kepada Tuhan. Aduh jangan saya dong, doa saya nggak diterima Tuhan. Aduh jangan saya dong, saya kayaknya doa saya jauh banget. Enggak apa. Saya bukan seseorang yang doanya akan mujarab di hadapan Tuhan dia. Kadang-kadang seperti itu. Dan kadang juga orang mau berdoa kadang merasa bosan ya. Doaku gitu-gitu aja terus di hadapan Tuhan, nggak ada modifikasi doanya. Saya sempat merenungkan tentang satu orang yang berdoa ya. Doanya itu belibet, muter-muter terus doanya itu ya. Mau berdoa ini mau ditutup aja, balik lagi ke sana. Mau tinggal amin aja, balik lagi. Tinggal amin, balik lagi. Lalu bahasanya juga apa ya, campur baur gitu ya, campur aduk lah gitu ya. Apa namanya? Pokoknya tidak apa ya, tidak tertata lah bahasanya. Tetapi kok doanya itu sering dijawab gitu ya. Doanya itu sering terkabul. Dan saya melihat sampai sekarang hidupnya itu selalu dalam pemeliharaan Allah yang luar biasa. Padahal berdoanya itu nggak seindah ketika mungkin Raja Salomo atau Daud ya, Raja Daud membuat satu kalimat indah panjang dengan puisi-puisinya. Nggak. Tapi kenapa bisa luar biasa diberkati oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Roma 8 ya, ayatnya yang ke-26. Pasti ini salah satu ayat kesukaan dari Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kiranya ayat ini boleh membuka pikiran kita bahwa berdoa itu tidak harus dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang terpilih seperti seorang motivator ya. Seorang motivator itu diharapkan bisa memilih kata-kata yang bisa greget untuk pendengarnya. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan hanya butuh satu, ke hati kita datang dengan ketulusan, butuh Allah. Kedua, sampaikan saja apa yang mau kita sampaikan. Nggak perlu dengan kalimat-kalimat yang, oh Tuhan, di pagi yang indah ini aku datang menyembah Engkau dengan segalanya. Nggak usah. Atau, oh Tuhan, malam ini aku mau beristirahat di tengah bintang-bintang bergemerlap di langit sana Tuhan. Bulan yang bersinar terang adalah bulan yang Engkau ciptakan. Tidak perlu seperti itu. Tuhan gak butuh yang kayak gitu. Tetapi Tuhan butuh hati kita. Dan yang harus kita ingat, Roh Kudus berperan menolong kita untuk berdoa. Itu sebabnya tadi yang di depan saya katakan bahwa ketika kita diminta untuk berdoa, nggak perlu berkata bahwa oh saya nggak bisa berkata-kata indah di hadapan Tuhan, oh saya nggak bisa mengucapkan hal-hal yang baik, yang doa-doa yang manis. Nggak, Tuhan nggak butuh itu. Yang penting kita berbicara di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Allah yang akan menyempurnakan semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara secara pribadi contohnya di rumah berdoa, apa yang saya doakannya? Berdoa saja yang Bapak Ibu Saudara mau apa. Karena apa? Ada satu pribadi yang akan menolong kita untuk berdoa, menyampaikan kembali kepada Bapa di sorga bahwa sesungguhnya kita membutuhkan apa, sesungguhnya kita perlu apa.
Itu peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, itu nggak perlu dengan kalimat-kalimat yang manis, kecuali memang Bapak Ibu Saudara adalah seorang yang terbiasa berbicara dengan kata-kata indah. Itu nggak masalah, di hadapan Tuhan nggak masalah. Tetapi jangan dipaksa untuk datang kepada Tuhan dengan harus kata-kata yang manis kepada Tuhan. Tidak butuh dirayu untuk hal-hal seperti itu. Tuhan hanya butuh hati kita, dan kemudian kita harus sadar bahwa Tuhan itu akan selalu bekerja, yaitu Roh Allah itu bekerja dalam diri kita yang akan membantu kita menyampaikan semua doa-doa yang kita naikkan kepada Bapa di sorga, bahwa kita sesungguhnya membutuhkan ini loh Tuhan. Walaupun mungkin kita menyembunyikan masalah ketika kita berdoa, tapi Roh Kudus itu menyelidiki hati kita, dan Dia akan membawa itu kepada Bapa di sorga, bahwa ini loh Pendeta Prapto butuhnya ini. Jadi Tuhan tidak butuh kata-kata indah. Kenapa tidak berdoa? Ya saya nggak ngerti Pak Pendeta harus berdoa apa. Ngomongnya juga nggak tahu yang diomongin apa. Ya kayak Bapak Ibu Saudara kalau ketemu dengan orang-orang yang cocok, ya ngobrol, atau yang lagi gibah, suka gibah. Ada nggak di sini yang suka gibah? Ya kira-kira pokok-pokoknya ya seperti itu. Kalau gibah kan nggak mungkin nggak ada topik. Demikian juga kalaupun nggak gibah, ya kalau nggak gibah, ngomongin yang baik pasti ada topiknya. Makanan contohnya, makanan ini enak loh, ini. Ya seperti itu. Sama dengan Bapa di sorga. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, yang kita perlukan apa? Itu keterbukaan di hadapan Tuhan. Bahasanya gimana Pak Pendeta? Kan saya bahasanya belepotan. Seperti yang saya bilang di depan tadi. Saya melihat ada satu orang yang berdoanya itu ribet banget. Tinggal amin aja, balik ke depan lagi. Amin, balik ke depan lagi. Dan bahasanya itu tidak tertata dengan baik. Tetapi kenapa doanya dijawab Tuhan? Doanya dikabulkan Tuhan. Hidupnya dipelihara Tuhan. Ya karena dia berbicara apa adanya di hadapan Tuhan dengan kesederhanaannya. Dan kemudian Roh Kudus yang akan mengemas itu untuk sampai kepada Bapa di sorga. Ini loh, anakmu perlu ini. Dia sedang sedih, dia sedang menangis, dia sedang bergumul, dia sedang berbeban, berat hati dan sebagainya. Jadi ketika kita berdoa, jangan ragu untuk berdoa. Jangan takut untuk berbicara kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya satu pribadi yaitu Roh Kudus datang menolong kita untuk berseru kepada Bapa di sorga apa yang kita butuhkan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara yang takut untuk berdoa, yang malu untuk berdoa, sekarang sudah mulai mau berdoa? Yuk saya mengundang kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, agar tekun dalam doa dan tidak perlu mikirin bahasa saya apa. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa daerah, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai Spanyol, apa segala macam. Tuhan tahu semua doa yang ada di dunia. Kalau bahasa Indonesianya jelek, pakai bahasa Inggris yang kalau jago bahasa Inggris. Kalau mau nggak bisa bahasa Indonesia bagus, bahasa Inggris juga bagus, pakai bahasa Madura yang lebih jago dari pakai bahasa Madura. Semua bahasa Tuhan kenal. Cuman kita mau atau tidak. Bisa berdoa, Tuhan akan terus menuntun kita dan kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari berdoa dan datang terus kepada Tuhan dengan kesederhanaan kita, sebab Roh Kudus yang akan menolong kita untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami boleh datang kepadamu belajar kembali tentang peran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau yang membantu kami di dalam berdoa. Ketika kami tidak bisa berkata-kata, ketika kami menyembunyikan sesuatu, Engkau yang menyelidiki kami, dan Engkau akan menyampaikan kepada Bapa di sorga bahwa kami memerlukan hal-hal yang kami inginkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau adalah meterai kehidupan kami, meterai keselamatan bagi kami. Terima kasih karena Engkau mau berdiam dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan Engkau yang menolong serta menyertai kami. Oleh sebab itu kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau akan menyertai senantiasa dalam segala keadaan. Damai-Mu kami mohonkan, dan biarlah Engkau akan senantiasa menyertai dalam segala keadaan. Baik dalam berumah tangga, baik dalam pekerjaan, dalam segala apapun itu. Tuhan Engkau hadir bagi jemaat-Mu.
Dan ajari setiap jemaat Tuhan yang mungkin masih merasa malu atau merasa berkata bahwa saya bukan orang yang pintar berbicara. Mulai sekarang kiranya Engkau akan menuntun mereka untuk berbicara dengan Engkau, berdoa kepada Engkau dengan bahasa sebisa mereka Tuhan. Sebab kami percaya Roh-Mu berperan untuk membantu kami di dalam berdoa. Terima kasih Roh Kudus, berkati setiap kami dan kami mengakhiri renungan kami hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.